sahabat literatur hukum sekalian, sekali lagi saya menghimbau agar tidak memelihara hewan-hewan buas. Selain harus ada izin, juga harus diperhatikan baik-baik tentang kesehatan dan keselamatan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Advokat Dian Berlian, di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hewan peliharaan. Apakah jika hewan peliharaan kita menyerang orang lain, kita bisa dipidana atau tidak? Namun sebelum kita membahas permasalahan hewan peliharaan kita yang mengancam atau merugikan orang lain, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, pada pagi hari ini saya menerima pesan WhatsApp dari sahabat saya untuk memberi himbauan terhadap hewan peliharaan, terutama anjing, yang bisa saja suatu saat menyerang orang lain atau mengusik ketenangan orang lain atau tetangga. Nah, kemudian dia bertanya, apabila hewan peliharaan kita menyerang orang lain, apakah kita bisa dipidana atau tidak? Nah, sahabat literatur hukum sekalian, tentang hewan peliharaan ini, terutama hewan buas maupun tidak buas ya, kalau memang mencederai orang lain, tentunya kita bisa dipidana. Nah, tentang besar kecilnya pidana, ya, kita ikuti pembahasan ini sampai akhir agar sahabat literatur hukum sekalian tidak gagal paham. Berdasarkan pasal 490 KUHP ayat 1, barang siapa memerintahkan atau mengasuh atau menguber binatang peliharaannya agar menyerang orang lain atau binatang peliharaan orang lain yang sedang ditunggangi, atau membawa barang-barang orang sehingga menyebabkan orang lain itu cedera atau celaka, apalagi sampai meninggal dunia, ya tentunya dipidana. Nah, pidananya ini kalau kita lihat sangat ringan, yaitu 6 hari atau denda 3.500. Nah, kita bahas dulu di pasal satunya ini, 6 hari dengan denda 3.500. Berdasarkan Perma nomor 12 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan atau denda tindak pidana, itu sudah digarisbawahi minimal 2,5 juta. Jadi ketika di bawah 2,5 juta, dia akan termasuk ke dalam tindak pidana ringan. Apabila di atas 2,5 juta, maka dia akan masuk ke pidana biasa. Nah, kemudian bagaimana ini Pak Dian ketika tetangga kita atau sahabat kita digigit oleh anjing atau harimau atau beruang yang dipelihara oleh orang tertentu? Nah, kemudian kok masa kita dipidana cuma 6 hari? Nah, di sini apabila kita atau orang yang memelihara itu menghasut hewan peliharaannya atau membiarkan hewan peliharaannya atau bagaimana intinya menyuruh hewan peliharaannya untuk menyerang orang lain ataupun hewan peliharaan orang lain yang sedang ditunggangi, bisa kita juntokan. Ketika dia sendirian melakukannya, maka kita bisa mengenakannya pasal 490 junto pasal 351. Mau itu ayat 1, ayat 2, tergantung dengan berat ringannya serangan hewan tersebut. Nah, ketika dia lebih dari satu menghasut, misalnya sedang berburu karena terlihat musuhnya, dengan sengaja dia bersama teman-temannya mengarahkan hewan buruannya atau anjing
peliharaannya untuk berburu ini menyerang orang lain atau hewan orang lain yang sedang ditunggangi atau sedang digembalakan, maka dia bisa dijuntokan ke pasal 170, yaitu pengeroyokan. Ya, kalau tadi dia sendirian, bisa kita juntokan ke pasal 351, itu penganiayaan, tergantung berat ringannya penganiayaan tersebut. Nanti apakah pasal 351 KUHP ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk pasal 490 KUHP ayat 2-nya, yaitu menyatakan apabila karena kelalaiannya, ya, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain diserang oleh hewan peliharaannya, maka dia juga bisa kita kenakan ke pasal 359, yaitu pasal kelalaian, ya. Karena kelalaiannya tadi menyebabkan orang lain jadi cedera. Kemudian bagaimana dengan ketika hewan ini lepas, ya, tidak berada tersesat, atau hewan ini kita mengawasi tapi kita lalai dalam pengawasannya, juga sama, ya, kan ditentukan ke pasal kelalaian tadi 359 KUHP. Nah, kemudian jika bagaimana hewan peliharaan ini binatang buas yang mengancam orang lain kebetulan tanpa izin atau tanpa memberitahu kepada pihak yang berwenang, maka berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf A menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 5 tahun 1980 tentang konservasi alam dan ekosistem, maka dia dipidana 5 tahun penjara dan denda sepaling banyak 100 juta rupiah. Jadi hati-hati juga kita yang memelihara binatang buas, ya. Tapi ini tidak terlepas dari anjing. Misalnya dia memelihara harimau, beruang, ular, dan lain sebagainya. Dia harus minta izin ke Balai Konservasi. Jika tidak, maka dia akan dikenakan pasal 2 ayat 1 ayat 2 huruf A. Pasal 2 ayat 2 huruf A dipidana selama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, jadi sahabat literatur hukum sekalian, bagi kita yang memelihara anjing, memelihara binatang ternak, ya, hendaknya sahabat literatur sekalian untuk menjaga dengan baik supaya kita tidak terkena pidana dan atau tidak meresahkan tetangga kita atau warga kita atau orang yang akan datang ke rumah kita. Nah, kemudian bukan saja hukum pidana yang menjerat kita, berdasarkan pasal 1368 yang menyatakan bahwa hewan ternak yang menyebabkan kerugian bagi orang lain juga harus bertanggung jawab dan mengganti kerusakan yang disebabkan oleh hewan peliharaan kita tadi, entah itu kambing, ayam, kucing, dan lain sebagainya. Jadi selain pidana, kita juga pemilik hewan atau kita korban dari hewan peliharaan orang lain bisa menggugat secara perdata dengan perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum ini kita lihat di pasal 1365 KUHP Perdata. Di sana menyatakan orang yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian, maka dia harus mengganti kerugian tersebut. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, selain kita bisa digugat secara pidana, kita juga digugat secara perdata. Bagaimana ini Pak Dian? Masalahnya gugatan perdata kan panjang sekali, bisa memakan waktu bertahun-tahun dan kemudian tidak sesuai dengan kerugian yang kita tuntut. Nah, solusinya ada saat ini gugatan sederhana. Gugatan sederhana ini mengatur tentang kerugian di bawah 500 juta. Jadi ketika kerugian kita di bawah 500 juta, kita akan melakukan gugatan sederhana, biaya ringan dan cepat. Dalam waktu 30 hari
perkara pidana sederhana ini, perkara perdata sederhana ini, gugatan perbuatan melawan hukum maupun uang prestasi, maka dalam waktu 30 hari harus diputuskan. Nah, waktu 30 hari ini terhitung sejak sidang pertama. Jadi, kita tidak perlu khawatir. Jadi, dalam waktu 30 hari, gugatan sederhana ini akan putus. Jadi, solusinya bagi kita yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaan tetangga atau orang lain, maka kita bisa menuntut perdata dengan perbuatan melawan hukum, kemudian berdasarkan pasal 1368 dan pasal 1365 KUHP Perdata. Jadi kita ajukan gugatan sederhana, tak perlu pakai pengacara, saudara bisa datang sendiri ke pengadilan yang bagi di PTSP, di sana daftarkan, nanti kita akan dikasih formulir gugatan, kita mengisi formulir dan memberi keterangan sesuai dengan arahan yang ada di formulir, atau kita bisa meminta pertolongan kepada pegawai di PTSP tersebut. Jadi kita mengatakan bahwa Pak, kami akan mengajukan gugatan sederhana terkait saya sebagai korban yang diserang oleh anjing tetangga, atau diserang oleh beruang tetangga, atau diserang oleh burung elang tetangga, sehingga kita mengalami kerugian, atau kerugian kita itu minimal disebabkan oleh hewan peliharaan orang lain. Nah, saya akan menggugat gugatan sederhana dengan tuntutan 200 juta rupiah. Nanti kita akan dibimbing oleh panitera, kemudian kita akan didaftarkan, baik itu secara ekot atau manual, nanti akan dibantu oleh pengadilan. Nah, atau Anda bisa meminta bantuan kepada LBH yang menjadi pos bakum di pengadilan tersebut. Jadi tanpa biaya. Nah, hanya saja biaya pendaftaran ya tentu kita yang nanggung. Nggak mungkin LBH tersebut membiayai perkara kita. Jadi kitalah yang membiayai perkara tersebut, tapi tidak membayar persispi atau uang surat kuasa lah bahasanya, atau uang operasional lah. Jadi yang bersifat operasional itu tidak dibayar, hanya yang bersifat kenegaraan atau wajib seperti biaya SKUM, pendaftaran dan lain sebagainya, itu ya kita lah yang menanggung sebagai penggugat. Ya. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, perlu saya ingatkan bahwa apabila kita mengarahkan hewan peliharaan kita berupa anjing, ular, harimau, singa, dan lain sebagainya untuk menyerang orang lain, maka kita bisa dipidana dengan pidana 6 hari. Tapi kita jangan senang dulu, oh nggak apa-apa kalau begitu. Kita ada peliharaan harimau, kita suruh aja orang menyerang seseorang sehingga orang tersebut meninggal dunia. Ya kita kan cuma dikurung 6 hari. Nah ini berbeda, ini bisa dijuntohkan. Misalnya kalau menyebabkan orang lain mati bisa 338. Kalau direncanakan bisa saja 140. Hanya menggunakan alat hewan. Nah ini bisa dijerat, perkara pokoknya dijerat dengan pasal 490 KUHP, junto pasal 338 jika dia tidak berencana, 140 ketika dia berencana. Nah jadi jangan kita memperalat hewan untuk balas dendam atau menyerang orang lain yang menyakiti kita. Nah kemudian bagaimana ketika itu spontanitas atau karena kelalaian kita, maka juga kita tetap bisa dipidana. Nah kalau kelalaian yaitu pasal 359, karena kealpaan menyebab orang lain meninggal dunia, atau menyebab orang lain kecelakaan, atau menyebabkan orang lain teraniaya. Nah ini tetap dikenakan pasal 351. Nah kemudian bagaimana kalau kita mengancam dengan menggunakan hewan? Tentunya kita akan dijerat dengan pasal 335 ayat 2 atau ayat 3-nya. Karena kalau pada ayat 1335 ini kan sudah dicabut oleh MK karena bertentangan dengan konstitusi. Nah kemudian sahabat literatur hukum, sebaiknya Anda tidak memelihara hewan-hewan buas ya.
juga saya tidak menyarankan, menghimbau untuk tidak memelihara anjing kalau tidak punya keperluan buat jaga rumah atau menjaga gudang. Ya, jika itu harus kita miliki, maka dirawatlah dengan baik, dijaga dengan baik, jangan sampai mencederai orang lain. Nah, karena bagi sahabat-sahabat literatur hukum sekalian, karena hewan peliharaan ini bisa membuat kita terpidana. Jadi jangan nanti, wah itu kan hewan bukan saya, karena saya kan tidak melepaskannya, dia menyerang sendiri karena kelalaian, ya kan? Kemudian, oh saya kan cuma dipidana 6 hari kalau dia mati, tapi kita bisa dikenakan pasal-pasal lain. Nah, jadi sahabat literatur hukum sekalian, sekali lagi saya menghimbau agar tidak memelihara hewan-hewan buas. Selain harus ada izin, juga harus diperhatikan baik-baik tentang kesehatan dan keselamatan orang lain. Nah, itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian. Apabila ada saran dari sahabat literatur hukum sekalian terkait dengan pemeliharaan hewan buas, hewan ternak, dan anjing atau apapun, ya silakan tulis di kolom komentar di bawah ini agar bisa saya pertimbangkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hewan peliharaan, silakan tulis di kolom komentar, pasti saya jawab. Apabila ada pendapat, saran, ya tentunya pendapat dan saran ini kritik yang bersifat membangun, juga silakan saya mohon bantuannya untuk ditulis di kolom komentar. Nah, bagi Anda sahabat literatur hukum sekalian yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia, ada ingin bertanya terkait dengan hukum, ya silahkan tuang di kolom komentar, ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan saya jawab, baik itu melalui video singkat atau pembahasan panjang. Ya, pasti akan saya jawab. Itulah sahabat literatur hukum sekalian, sekali lagi saya menghimbau agar sahabat tidak memelihara hewan-hewan buas maupun hewan-hewan peliharaan yang lazim jika Anda tidak bisa menjaga dan merawatnya dengan baik, karena Anda akan bisa dipidana. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.